Melanjutkan materi yang sebelumnya, kita masuk ke senyawa turunan alkana yang berikutnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang alkanol dan alkoksi alkana. Kita mulai dari alkanol. Ya, jadi alkanol ini nama lainnya adalah yang kita kenal dengan nama alkohol. Gugus fungsi yang terdapat dalam alkanol itu adalah gugus fungsi OH seperti ini ya. Nanti di sini akan menempel rantai utamanya. Ya, rantai utamanya, lalu gugus fungsinya adalah OH. Jadi yang namanya alkanol ini adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi hidroksi ya, atau OH seperti tadi ya, dengan rumus molekul CnH2n+2O. Nah, untuk tata nama IUPAC dari si alkanol ya, sama seperti materi-materi sebelumnya ya, untuk tata nama IUPAC yaitu acuannya pasti adalah tata nama alkana. Ya, dari alkana tinggal dilihat saja kalau ini adalah fungsinya alkanol, maka tinggal mengganti akhiran A menjadi akhiran ol. Ya, dimulai dari penomorannya itu harus dilihat dari gugus OH yang terdekat. Ya, gugus OH yang terdekat seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di contoh soalnya, nomor 1 harus dimulai dari kiri. Kenapa? Karena gugus OH-nya atau gugus si hidroksinya ada di sebelah kiri, yaitu OH-nya ada di sini. Ya, karena ada di sini, maka penomoran dimulai dari nomor 1, ini 2, 3, dan 4. Ya, dengan demikian namanya ketika C-nya ada 4, harusnya kan namanya butana. Ya, tinggal diganti akhirannya A menjadi ol, jadi butanol. Dengan menyebutkan posisi gugus fungsi OH-nya ada di nomor 1, itu 1 butanol. Nah, jika ada cabang-cabangnya bagaimana? Ya, kita lihat kembali. Ya, posisi utamanya yang harus menjadi perhatian utama dalam penomoran adalah gugus OH-nya dulu. Ya, gugus OH-nya dulu. Ya, yang kita lihat dia harus mendapatkan nomor kecil. Kita harus mulai berarti ini dari kiri. Nah, jika dia simetris, ya, misalnya gugus OH-nya di sini. Ya, misal ya, gugus OH-nya di sini, ya baru maka kita bisa lihat dari nomor 1 dari sini atau nomor 2 nomor 1-nya dari sini atau dari sini. Gitu ya. Karena dia simetris, karena sama aja nih posisinya, jalur-jalurnya sama-sama di nomor 3 nantinya si OH-nya ini. Nah, kalau misalnya gugus OH-nya di sini dan ada cabang di sini, baru cabang yang dilihat gitu ya. Di sini ada cabang CH3. Ya, berarti penomoran harus dimulai dari sini. Ini harus menjadi nomor 1. Oke, jadi untuk soal yang ini ya, kita tidak lihat ini dulu. Jadi untuk soal ini ketika gugus OH ada di nomor 2, ya udah berarti penomoran mulai dari sini, yaitu 1, 2, 3, 4, dan ini harusnya 5. Karena 5 berarti namanya pentanol. Lalu gugus fungsi OH-nya di nomor 2, berarti 2 pentanol. Karena di nomor 3, di posisi rantai utama nomor 3 ada cabang metil, makanya 3 metil. Oke, jadi nama senyawa untuk rantai seperti ini adalah 3 metil, 2 pentanol. Nah, untuk tata nama trivial mungkin lebih sedikit mudah ya, karena kita tinggal menyebutkan posisi si rantai karbon ini diubah menjadi cabang atau alkil gitu ya, menjadi cabang seperti ini. Kalau kita lihat ini yang tadinya harusnya rantai utama ya, ini kan harusnya tadi namanya etanol gitu ya, kalau nama IUPAC-nya gitu ya, harusnya etanol atau 1 etanol gitu ya, karena ada di nomor 1 posisinya. Tapi untuk nama trivial ini akan menjadi cabang, sedangkan ini akan menjadi nama alkohol. Oke, ini menjadi cabang, yaitu cabang etil. Dengan demikian namanya menjadi etil alkohol.
Begitu pula dengan ini, contoh soal yang kedua. Kita mengenal ketika komposisi cabang seperti ini, itu namanya adalah cabang isoprofil. Ya, maka nama senyawa dengan rantai seperti ini adalah isoprofil alkohol. Ya, jadi posisi rantai utamanya ya yang menempel OH ini dianggap sebagai cabang atau alkil. Ya, kita sebutkan alkilnya dulu, baru habis itu dilanjutkan dengan kata alkohol. Oke, untuk sifat kimia dan sifat fisika dari alkanol sendiri ya bisa dibaca di sini. Jadi mulai dari titik didih alkohol itu selalu lebih tinggi daripada titik didihnya si eter ya untuk komposisi yang sama ya, C-nya berapa, hanya berapa, itu ketika eter dan alkohol itu pasti memiliki titik didih yang lebih tinggi di alkoholnya. Lalu untuk kalau kita berbicara untuk alkoholnya sendiri ya, untuk alkoholnya sendiri semakin besar massa molekul relatifnya, maka titik didihnya semakin tinggi ya, semakin tinggi. Lalu titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah ya, ketika memang banyak cabang-cabangnya dia akan jadi lebih rendah dibanding dengan rantai yang alkoholnya lurus. Kalau tadi yang ada cabang-cabangnya itu titik didihnya lebih rendah. Lalu alkohol mudah larut dalam air. Secara reaksi kimianya alkohol dapat mengalami reaksi dengan logam Na, lalu juga bisa dengan hidrogen halida, lalu bisa jadi reaksi oksidasi, dehidrasi atau esterifikasi ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari reaksi esterifikasi ya yang pertama. Jadi ketika etanol gitu ya direaksikan dengan asam asetat, maka yang terjadi adalah etil asetat ditambah H2. Berikutnya untuk proses pembuatan alkanol ya, di sini ada 3 proses. Yang pertama namanya hidrasi alkena dengan katalisan ya, dia akan berubah menjadi etanol sesuai dengan reaksi berikut. Nah, lalu metanol juga dapat dibuat dengan mereaksikan gas alam yaitu metana dengan H2O. Lalu yang berikutnya yang mungkin sering kita kenal yang pada umumnya orang suka membuat alkohol itu dengan proses fermentasi ya. Di sini ada fermentasi karbohidrat, segala macam karbohidrat mulai dari singkong, beras dan lain sebagainya. Proses fermentasi ini ya, fermentasi dari karbohidrat dia akan bisa menghasilkan alkohol yaitu yang berwujud etanol. Lalu kegunaan dari alkohol sendiri ya, di sini ada beberapa yang saya tuliskan, yaitu untuk metanol ya, alkohol dengan rantai cabang 1 yaitu metanol, dia biasa dipakai sebagai pelarut, bahan baku pembuatan formaldehid ya, untuk membuat polimer, lalu juga sebagai bahan bakar atau campuran bahan bakar. Sedangkan etanol ya biasa sering lebih dipakai sebagai antiseptik ya, atau pembersih luka, juga sering dipakai dalam industri minuman keras ya, sebagai penambah kadar alkohol dalam minumannya, lalu sebagai bahan bakar baik yang dicampur dalam bensin atau sebagai pelarut. Lalu contoh berikutnya adalah etilen glikol ya, etilen glikol mungkin kita sering kenal juga sebagai zat anti beku dalam radiator, lalu sebagai bahan pembuat sintesis prasintesis seperti lakton atau bahan pelembab. Yang berikutnya adalah gliserol ya, gliserol itu adalah sebagai bahan pelembab atau pelembut pada lotion atau berbagai produksi kosmetik. Ini untuk alkanol. Kita lanjutkan ke alkoksi alkana ya, atau kita juga sering mengenal dengan nama eter ya. Gugus fungsinya lebih sederhana, hanya O seperti ini ya, nanti di sini akan menempel rantai dan di sini juga akan menempel rantai karbon. Jadi ada 2 posisi rantai karbon yang menempel di posisi kiri dan posisi kanan dari si fungsi O ini gitu ya. Nah, fungsi alkoksi ini atau O dengan cabang R ini dia akan terikat pada rantai alkana. Dengan demikian maka disebut sebagai alkoksi alkana dengan rumus molekul adalah sama seperti tadi alkohol, yaitu CnH2n+2O. Untuk tata nama IUPAC sendiri ya, alkoksi alkana ini yang dilihat yaitu dengan pemilihan rantai dengan jumlah atom C yang lebih sedikit ya, itu sebagai dianggap gugus alkoksi, sedangkan rantai dengan jumlah yang lebih panjang akan dianggap sebagai rantai alkananya gitu ya.
Jadi nanti penulisan penamaannya yaitu penamaan gugus alkoksinya dulu ya. Ini dimulai dari penamaan gugus alkoksinya, baru nama rantai alkananya. Ya, sebagai contoh misalnya seperti ini CH3OCH3 ya. Karena di sini posisinya sama, jumlahnya sama CH3 dan CH3, kita pilih saja salah satu mana yang mau dianggap sebagai gugus alkoksi ya. Kalau misalnya kita anggap ini sebagai gugus alkoksi ya, yang ini kita anggap sebagai gugus alkoksinya, maka yang CH3 ya, nama alkoksinya adalah metoksi. Jadi sama seperti seperti nama alkana, hanya diganti proporsinya. Jadi kalau C-nya 1 metoksi, C-nya 2 jadi etoksi, jadi yang alkana itu menjadi alkoksi gitu ya. Jadi merubahnya dengan akhirannya diubah menjadi toksi. Jadi metana jadi metoksi, etana jadi etoksi, propanan jadi protoksi, dan sedikitnya. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini kalau kita anggap sebagai rantai metoksinya ya, ini gugus alkoksi ya, maka ini sebagai rantai alkananya ya. Maka penulisannya seperti tadi, dimulai dari penulisan gugus alkoksinya dulu ya, karena di sini posisi penomorannya sama gitu ya, sama-sama di posisi nomor 1, tidak perlu ditulis, jadinya ya namanya menjadi metoksi metan ya. Metoksi adalah ini sebagai metoksi, dan ini sebagai metana. Ketika seperti ini, ikutin aturan yang tadi, C yang lebih sedikit akan menjadi gugus alkoksi, maka ini akan menjadi gugus alkoksi. Sedangkan rantai utamanya yang ini, yaitu di propana gitu ya. Untuk alkananya, karena C-nya ada 3 jadi propana. Nah, di gugus alkoksi ini karena menempel di nomor 1 ya, sesuai dengan aturan yang sebelum-sebelumnya, setiap gugus fungsi atau cabang itu harus mendapatkan nomor kecil, maka ya penomoran dimulai dari sini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dengan demikian, karena si gugus metoksinya ada di nomor 1, maka namanya 1 metoksi propana. Contoh lainnya yang lebih luas, ketika ada cabang-cabangnya, maka kita lihat kembali, ketika seperti ini rantai utamanya sudah pasti yang panjang, yang paling panjang gitu ya, sebagai rantai alkana. Sedangkan C3H7 di sini yang lebih pendeknya akan menjadi gugus alkoksinya. Nah, untuk C3 sendiri karena dia adalah gugus alkoksi, namanya akan berubah menjadi propoksi. Ya, jadi kita hitung dulu, kita mulai. Karena di sini ada C2, berarti ada 2C yang mengikuti. Kalau kita jabarkan ini menjadi ya, kalau ini saya jabarkan harusnya akan menjadi CH2 lanjut ke CH3 gitu ya. Maka ini akan menjadi nomor 1, menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ada 6 gugus alkana, berarti namanya heksan. Oke, setelah itu dilihat nih, posisi si gugus alkoksinya ini ada di posisi nomor 3. Oke, lalu di nomor 4 kebetulan ada cabang metil. Nah, penamaan seperti aturan-aturan yang sebelumnya, nama cabang ditulis lebih dulu, baru habis itu gugus fungsinya dan nama alkananya. Ya, seperti yang kemarin seperti yang tadi pun ketika kita belajar alkohol, ya nama cabangnya dulu, baru habis itu nama alkoholnya atau alkanol. Kita tuliskan dulu nama cabangnya 4 metil, lalu inilah nama alkoksi alkananya, yaitu 3 propoksi heksan. Untuk tata nama trivial ya, mungkin menjadi lebih sedikit mudah, yaitu dengan menyebutkan gugus utama si O ini adalah sebagai nama ether, sedangkan yang di kiri dan di kanannya yang menempel rantai karbon itu akan dianggap menjadi cabang ya. Dengan seperti ini, karena ini adalah cabang metil, ini juga cabang metil ya, sama, ini juga cabang metil. Karena ada 2 metilnya, ingat aturan yang sebelum-sebelumnya harus pakai awalan di metil ya, menyatakan artinya ada 2 metil ya. Jadi untuk nama senyawa karbon dengan rantai seperti ini adalah dimetil ether
Yang berikutnya, contoh soal yang B, kita lihat dulu cabang-cabangnya. Di sini ada cabang propil karena 3 C-nya. Lalu di sini ada cabang metil, ya. Karena propil dan metil abjad huruf depannya adalah duluan M daripada P, maka kita tuliskan adalah metil propil ether, ya. Jadi ketika ada alkil-alkil yang berbeda dengan nama yang berbeda, kita tuliskan urutannya berdasarkan abjad, ya, abjad huruf depannya. Contoh yang ketiga, ya, seperti tadi kita mengenal alkil yang seperti ini namanya adalah isopropil, sedangkan ini adalah metil. Oke, karena isopropil ini adalah seharusnya cabang propil yang pengikatannya berbeda, gitu ya. Pengikatannya di atom C yang kedua yang di tengah ini, bukan di ujung, seperti ini di ujung, gitu ya. Kata iso ini kan adalah tambahannya atau awalannya. Jadi tetap dilihat M terlebih dahulu yang ditulis, makanya namanya metil isopropil ether. Ya, harusnya kan kalau kita lihat I-nya, I lebih dulu abjadnya dibandingkan M. Ya, nanti yang kita lihat adalah P-nya. Ya, antara M dengan P mana yang lebih dulu? M, berarti metil dulu, baru isopropil ether. Untuk sifat fisika dan sifat kimia dari alkoksialkana, ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah merupakan cairan yang mudah menguap dan terbakar. Lalu titik didihnya rendah, ya, seperti yang tadi penjelasan tentang alkohol atau alkanol, kan memang titik didihnya lebih tinggi si alkanol dibandingkan dengan si ether atau alkoksialkana. Lalu sedikit larut dalam air, ya, jadi agak sukar larut bisa istilahnya. Lalu yang berikutnya dapat melarutkan senyawa-senyawa kovalen, ya, bersifat anestetik. Yang anestetik itu artinya sebagai pembius, gitu ya, untuk menghilangkan kesadaran. Ya, biasanya sih sering dipakai ketika sedang melakukan operasi, ya, yang harus melakukan pembiusan kepada pasiennya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah sifat kimia tidak reaktif, ya, juga tidak dapat dioksidasi, tidak dapat direduksi atau dieliminasi, ya, tidak bisa mereaksikan dengan basa, ya. Ether hanya dapat disubstitusi atau bereaksi dengan asam kuat, ya, seperti contoh di bawah ini. Ya, dia hanya bisa bereaksi dengan asam kuat, itu HBr. Pembuatannya sendiri, ya, dapat dibuat dari reaksi asam sulfat dengan etanol, ya, dengan alkohol, ya, direaksikan dengan asam sulfat, ya, melalui proses 2 tahap sehingga kita bisa menghasilkan diethyl ether, ya, dengan reaksi bertahap seperti ini. Lalu ada juga dengan yang namanya sintesis Williamson. Ya, pada proses ini reaksinya adalah seperti yang tertera pada gambar, ya, dari CH3-omin direaksikan dengan haloalkana di sini, ya, ini senyawa haloalkana akan menghasilkan metil propil ether. Kegunaannya sendiri, ya, kegunaan ether di sini biasa sering digunakan sebagai pelarut, ya, lalu juga tadi sebagai obat anestesi yang gunanya untuk membius, ya, sehingga ya kehilangan kesadarannya ketika memang sedang melakukan operasi atau pembedahan. Ya. Contohnya di situ ada kloroform, ada siklopropana. Lalu senyawa berikutnya atau senyawa golongan alkoksialkana ada metil tersier butyl ether atau MTBE. Ya. Biasanya digunakan sebagai zat tambahan dalam bensin, ya, untuk menaikkan bilangan oktan. Ya. Untuk bilangan oktan itu sendiri apa? Ya, bisa lihat kembali tentang materi bensin, gitu ya, dengan nilai oktan. Apa itu nilai oktan? Itu nilai yang menunjukkan kadar kualitas bensin, ya, mutu dari si bensin. Lalu berikutnya contoh lainnya adalah senyawa diethyl ether, ya. Ini biasa sering dipakai sebagai cairan starter mesin, ya, mesin diesel khususnya. Lalu juga sebagai propelan atau zat pendorong, dalam aerosol. Oke, ini adalah materi tentang alkoksialkana. Sama seperti yang kemarin-kemarin, ya, kalau dapat disimpulkan, kedua
golongan ini ya, atau senyawa turunan alkana untuk alkanol dan alkoksi alkana merupakan isomer fungsi ya. Kenapa termasuk isomer fungsi? Karena rumus molekulnya yaitu selalu sama, yaitu ini CnH2n plus 2O ya, dengan gugus fungsi yang pastinya berbeda seperti tadi. Kalau untuk alkanol itu adalah gugus fungsinya R dengan OH ya, R dengan OH. Lalu kalau untuk alkoksi alkana yaitu rantai utama, lalu gugus alkoksinya ya, itu dengan cabang itu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah isomer fungsi, di sini saya ada dua contoh struktur dari rantai alkanol dan alkoksi alkana ya. Yang pertama ini etil alkohol, atau nama UPAC-nya adalah 1 etanol ya. Tadi kan kalau kita bicara nama UPAC ya namanya adalah 1 etanol, tapi kalau kita bicara nama trivial adalah etil alkohol ya. Kalau kita mengingat kembali video yang sebelumnya, nama mana yang mau dipakai ya kalau kita lagi bicara tentang dunia pendidikan, kita di dalam pelajaran kimia, yang kita pakai adalah nama UPAC ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kita ketemu di dunia luar nanti, di dunia dagang ya, kita sering mengenalnya dengan nama alkohol ya. Kita aja sering beli di luaran itu di toko obat, atau kita bisa bilang beli alkohol, walaupun alkohol sendiri banyak jenisnya. Untuk materi kita di dalam pembelajaran ya, kita pakai nama UPAC di sini adalah namanya 1 etanol dengan rantai karbon CH3 CH2OH. Jadi kalau kita tuliskan rumus molekulnya ya, maka rumus molekulnya menjadi C2 hanya ada 3, 2, 5 tambah 1, 6 lalu O ya. Ini rumus molekul untuk si 1 etanol. Sedangkan untuk alkoksi alkana ya, saya pilihkan juga yang jumlah C-nya sama, yaitu CH3O CH3 ya. Saya pilihkan dengan jumlah C yang sama. Kalau nama UPAC di sini pasti adalah namanya 1 metoksi metan ya, atau satunya boleh ditulis atau tidak ya, karena posisinya sama, karena C-nya cuma 1 di sini. Jadi nama metoksi metana ini kalau dituliskan nama trivialnya adalah dimetil ether ya, bisa lihat lagi penjelasannya yang di atas kenapa jadi dimetil ether. Nah, kalau kita hitung ya, rumus molekulnya di sini akan jadi C2 hanya 3 tambah 3 6 O ya. Rumus molekulnya sama tapi rantai karbonnya berbeda ya. Inilah yang dimaksud dengan namanya isomer fungsi. Nah, inilah adalah penjelasan tentang alkanol dan alkoksi alkana. Sampai bertemu di video berikutnya ya, video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.